Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua, senang berjumpa kembali. Saya Denny Kusdiantoro, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.3, yaitu koneksi antar materi. Selamat menonton. Koneksi antar materi ini dipandu oleh pertanyaan pemantik. 1. Sebagai berikut, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan, Ki Hadjar Dewantara, dan profil pelajar Pancasila, pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif, atau ia di sekolah Bapak Ibu? Menurut saya, intisari materi modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, adalah 1. Impian besar KHD adalah membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan, belajar, sebagai wujud manusia merdeka. 2. Filosofi pemikiran KHD adalah filosofi tentang perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut KHD yang harus diperhatikan. Pertama, perubahan harus memperhatikan kodrat keadaan. Kedua, prinsip melakukan perubahan yaitu asas trikon, dan ketiga, yang akan dirubah adalah budi pekerti yaitu, cipta, rasa, karsa, dan pekerti. 3. Maksud pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut saya, intisari materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, adalah 1. Nilai dan peran guru penggerak sangat penting dalam melakukan transformasi, perubahan, menuju visi pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila, antara lain, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 2. Nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. 3. Peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pendorong, kolaborasi, menjadi penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi rekan guru lain. Selanjutnya, intisari materi modul 1.3, visi guru penggerak, adalah 1. Sebagai wujud manusia merdeka, guru penggerak harus memiliki visi diri dalam melakukan perubahan. 2. Visi guru penggerak menggambarkan harapan atas murid dan sekolah, bermakna, mendalam, dapat menggugah diri sendiri dan orang lain, siap menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perjuangan, tetap bersemangat dan terus melangkah maju. 3. Dalam melakukan perubahan guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry, apresiatif yang berbasis aset dan kekuatan positif. 4. Visi dapat diwujudkan dengan paradigma prakarsa-prakarsa perubahan, agar mudah dalam merumuskannya, menggunakan bantuan dengan istilah atap, dan 5. Untuk mewujudkan setiap prakarsa perubahan, mulai dari rencana sampai eksekusi, menggunakan tahapan bagja untuk mempermudah. Jadi, keterkaitan antar materi dari setiap modul, dapat saya jabarkan sebagai berikut. 1. Filosofi pemikiran Ki Hadjar Dewantara adalah filosofi perubahan atau transformasi pendidikan menuju merdeka belajar. 2. Dalam melakukan perubahan tersebut, seorang guru harus mampu mengejawantahkan slogan Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, dan menyadari nilai-nilai dan perannya sebagai guru di kelas maupun di sekolah, agar mampu menuntun dengan baik segala kodrat murid menuju visi pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. 3. Karakter profil pelajar Pancasila tersebut dapat terbentuk jika guru memiliki visi diri yang kuat untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di kelas maupun sekolahnya. 4. Untuk mewujudkan visi tersebut, dapat menggunakan pendekatan berbasis aset dan kekuatan positif yang disebut inquiry apresiatif. 5. Visi dapat diwujudkan secara bertahap, melalui prakarsa-prakarsa perubahan di kelas, maupun sekolah, dengan bantuan yang diistilahkan atap. Terakhir, 6. Prakarsa perubahan dapat diwujudkan dengan menggunakan tahapan bagja, untuk mempermudah dari rencana hingga ke eksekusi. Dari rangkaian koneksi antar materi tersebut, saya akan menjelaskan rencana manajemen perubahan, yang dimulai dari visi diri,
Sebagai guru, saya harus mempunyai mimpi atau visi diri yang kuat, yang mampu menggerakkan saya sendiri, murid, dan rekan sejawat lainnya, tentang murid seperti apa yang saya dambakan 5-10 tahun ke depan. Visi diri saya adalah terwujudnya pendidikan berkualitas, paduan akhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Realitas kondisi murid di SMP Negeri 32, Kota Pekanbaru, kemampuan murid dalam mengakses sumber atau beragam aplikasi di dunia maya melalui smartphone mereka adalah awal yang baik untuk bisa mengkreasi narasi, makna, ide gagasan mereka. Tantangannya adalah menuntun kebiasaan negatif dari pemanfaatan smartphone untuk lebih banyak digunakan dalam mendukung pembelajaran dan mampu menjadi sarana menuangkan ide, gagasan, kreasi mereka sendiri. Prakarsa perubahan di kelas yang saya usahakan berdasarkan realitas kondisi tersebut, saya akan melakukan perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif yang berbasis aset dan kekuatan positif murid. Pernyataan prakarsa perubahan di kelas yang saya rumuskan adalah mengembangkan nilai kreativitas murid melalui ragam ekspresi hasil belajar dalam bentuk karya atau produk, memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, saya menggunakan tahapan bagja untuk memudahkannya. Jadi, kesimpulannya adalah, diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mempertegas pentingnya peran guru dalam berpikir aset, berupa kekuatan positif dalam melakukan transformasi perubahan di kelas maupun di sekolah, yaitu, mampu mengejawantahkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, berpihak pada murid dalam menuntun kodrat sesuai zamannya, dan menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini fokus pada dimensi nilai-nilai kreatif murid, memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai derajat merdeka belajar. Pertanyaan pemantik 2 adalah, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Setelah melihat lebih dalam, saya melakukan perubahan visi diri dari tugas sebelumnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Visi awal: terwujudnya pendidikan berkualitas, paduan akhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Visi perubahan: menghadirkan pendidikan berkualitas, paduan iman dan akhlak mulia, kreatif, mandiri, serta berteknologi. Alasan pertimbangan perubahan visi adalah, saya ingin menciptakan generasi yang memiliki dasar kekuatan iman dan akhlak mulia yang kuat, mampu berpikir kreatif, mandiri, serta handal dalam memanfaatkan teknologi informasi, sehingga mampu menghadapi tantangan global yang mengalami perubahan sangat cepat dalam segala aspek kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua.